kasih-Mu, lawatanmu, penyertaan-Mu Tuhan tidak akan berhenti seperti tahun 2023 Tuhan, tapi akan terus berjalan Tuhan, melewati tahun berikutnya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mungkin jadi satu teguran buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan ini Tuhan, terus bentuk hati pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk mengerti arti melayani. Ada ketulusan, ada keikhlasan, ada pengorbanan Tuhan. Terlebih Tuhan, kita semua akan sepakat Tuhan, termasuk yang berdiri di depan mimbar ini Tuhan, sepakat untuk membuang ego kita, sepakat untuk membuang kesombongan kita, sepakat untuk tidak menghakimi, sepakat untuk tidak membicarakan hal yang tidak berkenan Tuhan. Tetapi Tuhan, fokuskan pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan, untuk fokus pada nama-Mu, untuk fokus melayani, untuk fokus menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu ini Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan Tuhan, menjadi rema Tuhan, terlebih Tuhan menjadi motivasi untuk melayani semakin dalam lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pelayanan setiap jemaat di tempat ini Tuhan pada tahun 2023 Tuhan. Saya yakin Tuhan, bukan mempercayai upah di surga Tuhan, kami lebih yakin Tuhan, Engkau akan memberikan upah yang luar biasa Tuhan, upah di surga, dan juga menjadi berkat buat anak cucu kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setahun ini Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik buat pribadi lepas pribadi Tuhan, yang mungkin tanpa kita sadari Tuhan, kita telah memberikan yang luar biasa untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai lebih-lebih lagi Tuhan untuk melayani-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terus Engkau pakai pribadi lepas pribadi Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuhan, maklumi Tuhan dari kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi lihat hati pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap komitmen Tuhan, untuk tetap mau melayani-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk fokus Tuhan, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu sekali lagi di tahun 2023 ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan evaluasi pribadi lepas pribadi Tuhan, Kau berikan hikmat-hikmat pribadi lepas pribadi Tuhan, koreksi diri kita pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk mengerti kesalahan, untuk mengakui kesalahan, untuk mengerti apa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan, buat tahun ke depan Tuhan 2024 Tuhan, Engkau telah sediakan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saya yakin dan percaya Tuhan, lewat penyertaan-Mu, lewat lawatan-Mu, lewat dukungan dan lewat bimbingan-Mu, kita akan berikan yang terbaik Tuhan. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi di dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa buat jemaat yang mungkin hari ini tidak hadir Tuhan. Saya tetap berdoa, terus berikan yang terbaik Tuhan. Terus berikan hati untuk melayani Tuhan, seperti visi-visi kami di hari ini Tuhan. Di CIG Tuhan, untuk melayani, untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Saya juga berdoa buat mereka yang mungkin hari ini sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Mungkin yang saat-saat ini mengalami pergumulan, masalah, tidak ada jalan keluar, mungkin ruwet, mungkin rumit Tuhan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan bimbingan, Engkau berikan sinar kemuliaan-Mu turun atas pribadi yang dalam masalah ini Tuhan. Tuhan, Engkau turut campur dalam setiap pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Engkau berikan yang terbaik buat kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berikan yang terbaik di dalam komunitas JIG Stokam community ini Tuhan, untuk berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan untuk jadi suatu kesombongan atau untuk menampilkan diri, tapi untuk lebih penuh kerendahan hati, penuh hikmat, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, kita akan lanjut ibadah kita, tetap bawa hati kita, terus kita tetap bawa iman kita. Kita bawa firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kita. Silakan duduk dulu, ya Bapak. Tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Saya undang Bu Rika untuk doa syafaat. Kita mau bangkit berdiri ya, kita mau berdoa. Bapa yang di dalam Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di sini, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, satu hal yang sangat kami rindukan Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan, kalau kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu kepada dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami, supaya kami yang sudah mendengar pada malam hari ini Tuhan, benar-benar boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau kehendaki dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah pilih dia, apa yang sudah Engkau tetapkan akan berlaku untuk selama-lamanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau berkati pelayanannya, Engkau mau berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan menjadi sumber berkat bagi kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, untuk persekutuan yang lain Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kami mencari Engkau Tuhan, maka Engkau akan ada bersama-sama dengan kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau kami akan mengadakan pemilu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Tanamkan Tuhan rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya dalam setiap tindakan, setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, benar-benar didasari atas takut akan Engkau. Biarlah Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Tuhan sampai dengan Bapak RT Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami menghadapi satu negara yang damai sejahtera Tuhan. Engkau menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang akan merongrong negara kami, yang akan menghancurkan kami Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau beri kami hikmat akal budi yang dari surga Tuhan, supaya kami tidak salah pilih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, negara kami adalah negara Pancasila, negara yang bertuhan di atas segala-galanya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mengalami musibah Tuhan. Mungkin ada bencana-bencana alam, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, hindarkan kami Tuhan dari segala malapetaka itu Tuhan, karena kami tahu Engkau-lah sumber segala-galanya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak perkara Tuhan yang kami inginkan, yang kami pohonkan Tuhan, tapi kami percaya juga pekabaran Injil Tuhan di mana-mana tempat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sedang kami sudah tidak lama lagi. Marilah Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk mengabarkan Injil di mana-mana tempat Tuhan. Berilah mereka hikmat akan budi yang dari surga Tuhan, supaya pekabaran Injil benar-benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bahasanya kita akan memberikan yang terbaik, tapi sebelum itu saya undang Tante Dini ke doa persembahan. Undang seluruh kembali Tuhan, doa kami Tuhan yang semuliakan Engkau, berikan kami kebenaran firman-Mu. Pada saatnya Tuhan kami akan memberikan
kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan, saya serahkan pada petugas. Oke, mungkin ini nanti kita mengawali tahun baru ya. Jadi tetap kiranya tadi firman yang saya sampaikan mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang jelas, kiranya minta hikmat dari Tuhan, biar Roh Kudus akan melawat pribadi untuk mengerti firman yang sesungguhnya, agar kita bisa menerima, agar kita bisa mengerti, agar kita benar-benar melayani dengan sukacita, tidak ada beban sama sekali. Ya, itu kerinduan JIG ya. Ya, malam hari ini mungkin bukan satu hal yang membuat ada perubahan atau memberikan hal yang luar biasa, tapi di hati kecil saya tetap masih ingin memiliki komunitas ini. Mungkin ada goncangan yang kita nggak ngerti. Kedepannya pun saya yakin pasti ada goncangan. Tapi saya yakin ini jadi satu proses buat pribadi lepas pribadi, terutama saya, untuk memberikan yang terbaik. Ya, mari di penghujung tahun ya, mungkin penghujung tahunnya besok, tapi saya bawa hari ini pun saya tetap mau memikirkan tentang jalan yang macet, tentang mungkin lansia yang saya bawa nggak bisa seperti anak muda. Nah, ini saya majukan gitu ya, kiranya mengerti ya. Tapi tetap ibadah ini adalah ibadah penghujung tahun. Mari di ibadah penghujung tahun ini saya akan undang pribadi lepas pribadi. Saya sudah sepakat dengan pribadi lepas pribadi. Saya sudah sepakat dengan jemaat di tempat ini, terlebih mengutarakan hati saya lewat firman ini, kiranya bisa ditangkap. Dan saya yakin doa yang disepakati akan menjadikan hal yang luar biasa. Setuju ya? Saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita kembali bawa hati, kita bawa iman kita bawa firman hari ini untuk menjadi bekal buat pribadi lepas pribadi, untuk kita lebih dalam lagi renungkan firman tadi, lebih dalam lagi. Kita
kita bawa hati kita bawa iman kita lupakan semuanya. Tahun 2023 kita hilangkan semua yang tidak berkenan. Kita mau maju melayani lebih lagi. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Percaya Dia akan jadikan semua. Mungkin harapan kita, mungkin tentang apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Hari ini imani, hari ini bawa hatimu, bawa imanmu untuk yakin bahwa Tuhan beri waktu yang tepat. Silakan, mungkin yang hari ini terbawa hatinya untuk Tuhan, aku rindu berdoa Tuhan. Mari kita berdoa bersama saya. Silakan maju ke depan. Saya akan berdoa. Kita sudah sepakat. Kesepakatan ini yang menjadi kekuatan buat kita, untuk kita sama-sama mau melayani, untuk kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari, silakan bawa hatimu, jangan membawa manusiamu, tapi bawa imanmu, bawa hatimu. Tuhan, aku rindu Tuhan untuk berdoa denganmu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Mari, saya rindu untuk maju ke depan. Saya akan berdoa. Kita akan memiliki doa yang luar biasa dahsyat karena kita sama-sama sepakat, karena kita sama-sama mau melayani Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Tuhan luar biasa baik. Dan percaya yakin kesaksian ini akan menjadi berkat buat sesama kita sampai ujung dunia. Kau akan dipakai lebih dalam lagi. Kau akan memenangkan suatu. Kau akan menjadi terbaik buat seorang ibu dan kau akan membawa pada suami Tuhan Yesus lebih luar biasa. Tidak usah membawa Injil, tidak usah membawa apapun juga, tapi tetap bawa teladan Kristus, bawa teladan Kristus buat kasihnya. Maka dia mengerti dalam kasih yang sempurna dalam kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, saya berdoa buat Tuhan, kau lindungi, kau sertai, kau jaga kesehatannya, kau berikan berkat yang luar biasa. Terlebih Tuhan akan kau berikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Terlebih Tuhan akan menjaga keharmonisannya bersama kau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Tuhan. Saya berdoa buat Pak Gunawan sama Bu Gunawan. Saya tidak percaya bahwa Tuhan sedang memproses kedua orang ini. Mungkin saling berbeda, tapi yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Mungkin sebagian orang tak mengerti jalannya proses ini, tapi percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat Pak Gunawan, buat Bu Gunawan. Tuhan akan yang terbaik akan Kau berikan. Saya yakin Tuhan akan terjadi dalam segala penyakitnya. Saya yakin Tuhan akan membuat hati ini Tuhan itu lebih dalam lagi. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang menghakimi. Penghakiman miliknya Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menjamah dirimu. Ampuni kesalahannya, berikan jalan keluar, berikan pertobatan. Dan Tuhan, Kau akan pakai semakin luar biasa lagi Tuhan. Kiranya keluarga ini akan Kau penuhi dengan kebahagiaan Tuhan. Berkat akan tercurah ke keluarga ini, kesehatan, kebaikan. Terlebih Tuhan akan Kau terus bawa keharmonisan ini Tuhan, menjadi teladan, menjadi saksi buat di luar sana Tuhan. Ini yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau terus pakai Pak Gunawan menjadi saksi untuk berubah, untuk menjadi yang terbaik. Saya tidak percaya perubahan akan terjadi di dalam komunitas ini. Tidak ada yang mustahil, pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap doa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Dan saya berdoa buat Tante Syukur. Oke, kita akhiri bidang ini dengan kita bagi berdiri. Nanti mungkin ada sesi makan Om, doa makan Om Matius. Ya, ayo kita bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini.
fokus lagi melayani dengan membuang semua ego, membuang semua kesombongan, membuang semua penghakiman kepada sesama kita, tetapi fokus untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah penutupan tahun 2020 kita. Lawatan-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan. Ini ibadah sejati yang Kupersembahkan untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus selawat Tuhan pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau terus berikan yang terbaik di penghujung tahun ini Tuhan. Engkau telah teguhkan pribadi lepas pribadi Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, untuk memiliki hati, untuk memiliki iman yang kuat Tuhan, untuk fokus padamu Tuhan, dengan mengesampingkan semua hal yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pakai anak-Mu, jemaat-Mu ini Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, di satu komunitas ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lindungi komunitas ini Tuhan dari jahatnya iblis Tuhan, dari omongan yang tidak berkenan Tuhan, dari hati yang memiliki kesombongan Tuhan. Engkau enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan di dalam komunitas ini Tuhan memiliki satu visi Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk terfokus semuanya Tuhan dari-Mu dan untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan Pak Matius doa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, di mana Tuhan kami telah mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kami yang bisa ini Tuhan.
Tuhan saat ini kami akan menikmati makanan cakaran kami. Tuhan mau berkati, bisikan Tuhan, menjadi kekuatan kebijaksanaan kami. Mungkin Tuhan kami mengingat saudara-saudara kami bagi miskin dan bagi piatu kekurangan yang berkata sama berdua. Demikian dalam Tuhan untuk puji dimuliakan nama berdalam surga. Ampuni segala Tuhan kesalahan kami dan anak Yesus pada Amin. Mungkin ada tambahan pengumuman. Ya, salam. Ya, saya sebelum menutup ibadah ini, saya ingin menyampaikan juga sedikit ya. Memang kita sudah mengalami beberapa tahun, apalagi di 20 tahun yang terakhir ini. Saya ya sebelumnya juga minta maaf sebesar-besarnya ya. Mungkin secara tidak sadar atau berkata tindakan saya yang tidak menyenangkan Bapak Ibu di sini, saya juga menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi ya. Tadi saya mendengar Pak Awi punya firman itu kenapa? Memang saya rindu ya, seperti sering saya sampaikan Pak Awi, kita rindu seperti dulu pelayanan rame ya, saya sering sampaikan. Tapi kenapa terjadi hal yang demikian? Nah di sini saya anggap semua ini kan kita satu keluarga besar ya. Kalau tidak ada keterbukaan atau kejujuran dalam diri kita masing-masing, pasti tidak akan jadi suatu jalan yang lancar. Seperti Pak Bin tadi bilang, kenapa ada kekacauan ada ini? Nah itu tadi, kalau tidak ada satu keterbukaan antara satu sama lain ya, jadi saling curiga, saling rasani. Nah ini satu saya pendapat saya sendiri. Saya merasakan di sini tidak ada kesatuan dan ada persatuan, pasti tidak akan bisa lancar. Seperti mobil kalau tidak ada bannya, tidak ada pengemudinya, tidak ada bensinnya, tidak akan jalan. Nah ini satu pendapat saya. Mungkin kalau ada kekeliruan ya maaf lagi sekali lagi. Terima kasih. Maaf sekali. Mungkin ada lainnya, mungkin ada 1-2 patah tentang pelayanan ini. Mungkin di penghujung tahun ini seorang Pak Matius sudah berani mengutarakan yang padahal saya tahu Pak Matius ini orang luar biasa sebenarnya, yang nggak banyak omong, dia hanya terbawa aja satu emosi yang sebagai manusia biasa itu pasti. Saya pun sama gitu. Nah di sini jadi satu proses kita ini diuji semua untuk nomor 1 apa? Saling mengasihi, saling mengampuni, itu yang terutama. Ini saya berikan apresiasi buat Pak Matius kiranya menjadi pelopor, bukan menjadi suatu wah luar biasa Pak Matius, bukan. Ini bentuk penundukan diri. Ini yang penting, ini yang perlu, gitu ya. Kiranya mungkin 1-2 orang aja, nah Bu, ayo berikan 1-2 kata, mungkin di dalam pelayanan ini, mungkin yang merasa nggak nyaman ini karena apa gitu, atau mungkin memberikan satu motivasi untuk tadi firmannya kita mau membangun, ya kita berarti apa? Kita harus saling mengerti. Ya mungkin Bu Min atau mungkin Bu Kosasi, ayo Bu Kosasi silakan. Tahun baru, biarlah dengan tahun baru itu kita membawa berkat yang luar biasa, kita melayani lebih-lebih tanpa kita pandang bulu, tanpa pilih satu sama lain. Aku percaya di JIG ini semuanya punya hati satu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Juga saya di sini juga minta maaf seandainya saya ada salah kata tingkah saya, mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Juga saya juga ngomong bukannya apa ya, kita pelayanan semua sama. Saya rasa satu sama lainku pengen tahu apa itu ya, tapi kita satu, tujuannya kita membesarkan nama Tuhan, bukan cari makanan. Tadi firman buat hati kita itu tenang, lebih dekat dengan Tuhan. Saya mohon dengan kata-kata saya ini, bukannya saya ini sok sempurna, saya tidak sempurna, saya masih belajar. Saya juga terima kasih
Pak Wi membimbing kita semua. Saya berdoa mudah-mudahan semuanya ini menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Amin. Ya, saya kalau melihat pelayanan Bumi, sekali lagi bukan untuk penonjolan diri, suatu kesombongan. Mungkin ada satu yang saya bisa memberikan hikmat. Kita melayani itu harus tegas, lugas, tujuannya fokus. Ya mungkin saya bisa mengambil dari sosok beliau aja. Saya pun sering, kadang pernah ada orangnya ini, saya sering ditegur sama Bumi, jangan gitu Pak Wi. Ini saya mengibaratkan satu ketegasan, lugas. Tapi saya yakin ini bukan penghakiman, bukan untuk menyudutkan. Kalau kiranya ada sisi itu, saya paling depan. Saya ini jagonya protes. Saya ini jagonya yang nggak mau diatur saya. Tapi di sini saya dibawa untuk penundukan diri. Saya harus tunduk pada teguran. Mungkin yang saya anggap ini benar, ya sudah. Kalau tidak benar, ya otomatis saya akan tentang. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus saling mengerti. Itu dulu. Nah, tapi kalau sudah pemikiran ini, waduh sok ngatur ini, seakan-akan harus kayak apa sembarang kali, akhirnya bukan positif. Iblis akan memasuki kita dengan hal-hal yang negatif, benar ini benar, ini kiawangnya benar ini, yang akhirnya jelek di mata semua. Karena kita sudah banyak membumbu-bumbui itu tadi. Tapi kalau kita pandangnya positif sudah. Kembali lagi, saya bukan pemimpin, saya bukan gembala, saya bukan paling depan di sini. Kalau memang kiranya ada yang tidak berkenan dengan ketegasan atau suatu pendoktrinan atau diktator atau apa, boleh saya. Tapi tetap dengan kasih kita akan benahi sama-sama. Ya, setuju ya. Jadi sudah dibuang semua undang-undang lainnya. Ya, saya rindu bukan hanya dari koordinator saja. Saya rindu mungkin Pak Gunawan pun boleh mau berbicara apa di sini, monggo. Karena kita maunya terbuka, transparan. Di tahun ke depan saya bukan mau mengikuti langkah tegas, lugas, bukan. Tetapi langkah kita maunya lebih berkenan. Tidak kacau, tidak ruwet. Tapi nomor satu, jangan ada ketakutan sedikit pun, jangan ada. Saya suka dengan sosok seorang Bu Sri. Bukan nutin Bu Sri, gini Bu Sri, nggak nutin. Ya, ada mungkin dianggap sebagian memilih, waduh Bu Sri, yus ngono iku ya. Ini seniornya lansia. Yang saya bisa memikirkan itu awal-awal itu saya ketemu Bu Sri bukan hanya di FA. Waktu pelayanan saya awal ketemu nanti pelayanan nanti ibadah lansia, dek masuk ketemu dia orang ini. Ya otomatis ya Bu Sri bukan dengan membanggakan diri, wah aku paling senior, kok nanya lain enggak. Ayo mulai mengukur diri itu jadi teladan baik. Mungkin di sana omongannya buat Bu Sri ya, nanti mahat di sana di sini hari ini dijak melencer anaknya gak gelem milih nang Wijaya jadi ini pret. Bila orang lain ngomong pride, tetapi saya tahu hati setiap pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, hari ini pun saya juga berjanji. Tetap saya memberikan kebebasan untuk mau ibadah di mana saja. Ya, kemarin pun ada satu hikmat yang menegur saya. Pak Wi, aku ditegur. Ambil sopo? Ambil si A. Saya gak mau ngomong. Kau oleh video saiki. Wah, layaknya seorang anak-anak. Loh, opo gak oleh mbu. Jadi ini kok iso jumlah jemaat, sembakone opo, mangane opo. Masih di dalam ego saya. Patah satu, tumbuh 1000. Wah, kayaknya. Iya kan? Kon pedot situ, aku untuk informasi untuk lain-lain. Tapi detik ini aku gak gelem ngomong maneh. Bano kon kayak
juta orang ngurus. Saya tidak mau masuk di dalam kekacauan ini karena percuma kau nyingit-nyingit aku ya wis seru. Ya kan? Jadi ini dukune kuat Pak Wijaya. Nyelempit nang ibadah di loro. Saya bukakan hari ini rahasianya. TTS-nya ya, saya bukakan hari ini. Mungkin kita merasa tidak ada yang benci sama kita. Setuju ya Bu Pri? Oh, aku api-api. Sopo sing ate benci aku? Enggak, aku gak ngene, aku wonge ya ngene. Ya kan? Seperti itu. Padahal ya ini saya bukakan, kenapa? Ya, lansia boleh maha hadir, tapi Wijaya di sini maha tahu. Ya, luar biasa kan? Ya kan? Padahal saya kasih kunci. Iku sing wadul musuhmu dewi. Wis, sapa sing duwe musuh ngaku dewi. Oh ini Pak, oh di sini masih kok kayak saya ini disuruh di sini tetap menculon hal ini Pak Wijaya. Iku sing ngomong musuhmu dewi. Enak toh? Tahu kan? Ini saya bukakan aja, nggak apa-apa. Ini moga-moga videonya terus live. Jadi pedas cerita no. Hari ini Wijaya sudah nggak mau ngurus, ya janji ya ini sama-sama semua ya. Ada Bu Katri, atau Bu Gunawan, Pak Gunawan. Jangan khawatir Pak Gunawan, dimanapun kau berada, aku hanya tahu saja. Nggak akan kuceritakan pada dunia. Puitisnya seperti itu. Jadi saya cuma membawanya itu mengingatkan satu di firman ini, mungkin di luar, udahlah, waktu kita ini nggak panjang. Ya kemarin seorang pemimpin choir ngeblak dia, udah banyak kita dengar tentang bunuh diri, bahkan orang yang punya, yang berada bisa bunuh diri. Kekacauan di mana-mana, gak sadar. Nah, kita gak cepat-cepat dekat dengan Tuhan, gak cepat-cepat dengar sama Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan aku mengoo sing banter ya Tuhan tahu. Itu yang penting. Kalau ini dilupakan, ini Wijaya masih muda, gak perlu didengar terlalu dalam. Tapi cuma bisa mengingatkan saja. Kesel dewi, percaya saya. Berkat yang kau kejar akan sia-sia. Berkat yang nyata itu kekekalan yang kita kenal di Tuhan. Bahkan sampai ngomong, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan sudah disediakan. Apa yang tidak terlihat mata, apa yang tidak kita pikirkan. Loh, pendeta kan? Bisa pendeta kan? Ya sudah Tuhan sediakan. Ya kan, nah, kalau kita mumetai, ya sudah. Saya tidak akan memperpanjang. Ini tadi hanya anggap seremonial, ya. Tapi saya tetap mengingatkan. Ayo kita fokus lagi. Tadi lantang, Bumi sudah ngomong jangan cari makan. Lantang kan? Ini tegas tugas, tapi bukan saya mau ngajemi, bukan. Cuma ayo kita sama-sama mengingatkan. Ya betul ya. Jadi kita lebih dalam lagi, lebih fokus lagi sama Tuhan. Nanti kita bisa rasakan sendiri. Saya sudah merasakan, saya kekurangan, kurang. Mas sekolah anakku berarti masih turun. Duit motor durung mari, duit motor gede durung lunas. Akeh masalahnya. Tapi, masa aku harus ngandalkan manusia? Loh, jujur di hati saya lo ngomong, wes, aku daripada mumet-mumet lagi, kita dolar mari wes. Selesai kan? Ini loh beban saya. Ada satu langkah lagi iblis gue ini. Ngomong kocun mari, ngomong untuk kocun nak mari, duitmu mari selesai. Ada iblis ngomong gitu. Tapi ini loh di hati banom, ambil tak umbah, tak posting, tak kasih tulisan itu loh. Walaupun kau dipandang jelek, dipandang tak berkenan, ya kan? Wis elek lo tak tulisi, tak umbah tambahan. Tapi kamu memberikan dampak yang luar biasa. Ayo kalau sini masuk esok akeh, go. Ingat bagi Pak Ishak Surya, ingat bagi Kok Jun, naik mobil sini,
Iya kan? Ayo kita pertahankan bersama-sama mobil ini. Walaupun mungkin mobil ini merasa mobil wae modul mesin sampai di 15 juta, 15 juta. Akhirnya wong ate ngei balik wis. Saya tahu itu iblis. Tapi nanti lihat dahsyatnya Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti itu ya. Ya kiranya saya nyikapi lagi, tolong ketegasan, lugas, jangan diambil negatif. Tapi benar-benar kita ini memperbarui kita semua. Ya, ini agak panjang jadi tidak apa-apa. Pola si hujan. Ya, nanti kita makan, kita ngomong-ngomong, kita sharing-sharing dulu ya. Oke, ada tambahan? Saya mau nyampaikan mungkin di sini tante sama om mungkin kurang memahami komunitas sama gereja. Ya, maksud saya kalau seumpamanya ada yang nggak bisa hadir, bisa langsung WA ke siapa aja, mungkin ke Pak Wi atau ke Pak Matius. Saya nggak datang, saya apa, misal saya ada halangan anak datang atau gimana, pokoknya ngasih kabar. Karena di komunitas ini sebuah keluarga. Kalau di gereja, kita bukan menjadikan gereja ya, gereja besar, gereja luas, jemaatnya banyak, sampai ratusan, sampai ribuan mungkin. Tapi di komunitas ini yang sedikit, buat saya ini sebuah keluarga. Jadi kalau ada yang nggak datang, bisa kasih kabar ke Pak I atau ke Pak Matius. Nanti biar karena kami sebagai admin juga punya hak untuk mengeluarkan anggota yang sudah nggak ikut ibadah tanpa kabar. Seperti ini, hari ini, semalam saya memang sampaikan ke Pak Wi, besok itu ibadah tutup tahun, ini ibadah penentuan. Kalau misalnya ada yang nggak datang, nggak ada kabar, kita juga berhak mengeluarkan. Karena kalau ikutnya Rabu Sabtu, terus nanti ada apa ketersinggungan sedikit, alasannya apa, terus nggak datang, nggak ngasih kabar. Maaf, ini keluarga, kita bukan orang lain. Kita keluarga, jadi ada baiknya. Ayo dibicarakan. Ayo aku gak teko soalnya apa. Ayo apa. Gitu. Jadi maksudnya bisa di komunitas yang kecil ini kekeluargaan kita semakin erat. Bukan kita mau membeda-bedakan, bukan. Kemarin saya bilang sama Pak Wi, ini penentuan dan kita punya hak untuk mengeluarkan mereka-mereka yang gak ada kabar. Tapi Pak Wi dan jawab, nggak taunya hari ini firmannya jangan menghakimi. Padahal saya sama sekali nggak ada maksud untuk menghakimi. Saya mau bawa komunitas ini yang dibuat sama Pak Wi, jemaat ini untuk melayani, bukan untuk terus pokoknya datang, bukan. Jadi ayo, kalau saya pun ada salah dalam pengucapan, saya minta maaf. Tapi ayo sama-sama dipahami. Kalau memang nggak bisa datang apapun alasannya, bisa kasih kabar. Inilah, itulah. Nggak apa-apa, Pak Wi, saya nggak datang karena ada ibadah di mana. Loh, saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Cuman ada kabar. Apalagi kalau moro-moro, waduh, maaf ya, kok juga ngomong makanan sakit. Nah, itu sakit loh. Kita ini keluarga. Ini loh, makanan yang dibawa meskipun cuma snack loh, sisa buahnya itu di belakang. Kalau mau bawa nggak apa-apa. Buahnya saya lebih suka, aku tak tambah ya, aku tak ngambil ya, daripada ada ucapan di luar yang bagaimana-bagaimana itu tidak enak. Kita ini keluarga, berapapun komunitas ini orangnya, 40, 50, 80, bagi saya semua keluarga. Jadi ada apa-apa, ayo bicarakan. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, tetap jangan ada satu beban, jangan satu ketakutan. Ya ini bukan meluruskan aja. Kalau diibaratkan seperti ini saya nangkapnya. Kita ada acara kumpul-kumpul, ini hal positif aja ya, kita makan. Terus salah satu dari rekan kita ini tidak hadir. Jadi pertanyaan besar enggak? Pasti kan? Nah, di penyampaian Yuli tadi, istri saya tadi, penyampaiannya hanya untuk suatu kabar. Setuju ya? Jadi saya rindu bukan suatu kepolosan, bukan suatu kekonculun atau apa, bukan. Contoh kayak Bu Sumiati, hari ini dia tidak datang. Dia sangat menyesalkan, waduh Pak Wijaya kok bareng Pak Wijaya. Tapi saya bisa ngomong, memang setiap hari Sabtu dia pelayanan di Pendeta Yabe. Saya masuk egois, gak iso, gak boleh lu kesini. Nah, pelayanan di Asada pernah ada suara Pak Sutris, oh gak boleh sama Pak Wijaya. Moga-moga gak ada. Jadi kita bicara
sekali lagi jangan ada ketakutan. Lebih jelasnya karena kita ini keluarga, berarti sama seperti tadi ya saya ngomong, kita ada acara makan, keluarga satu tidak datang, berarti kita mempertanyakan. Jadi saya lebih setujunya, lebih fokusnya lagi, jangan japri ke saya, lebih baik langsung japri di grup. Ya betul ya, enak gitu kan. Jadi nanti takut ada 1A laporan Pak Wijaya saya tidak bisa datang, Pak Wijaya bisa nangkep. Kayak teko acara seadanya acara A gitu ya. Sing lainnya ini tidak tahu. Ya, ini tadi, ini hikmat juga. Jadi satu pergumulan yang akhirnya keributan, kerancuan, ya seperti firman tadi. Terus jelaskan pamit saya dengan keadaan, oh ya, Anta Wijaya kayak enak toh Wijaya ini. Ya toh wis. Masuk enggak ya iya wis. Padahal di Palenon. Jadi sudah oke ya sama saya. Ya, tapi begitu ada acara, lu gak ketok lagi. Wah, wis, nang kene, pasti lagi pada kene, pasti nang ini ya. Seperti itu kan gak enak. Ya betul enggak? Lebih baik Pak Wijaya enggak bisa datang Pak Wijaya. Hari ini saya ada pelayanan kur di Mundu. Jamnya tepatan Pak Wijaya. Terus kalau kita lebih dewasa lagi, ya enggak usah bukti lah. Ya terlalu formal juga itu loh. Aku dijadwal ini enggak usah wis. Saya ada jadwal di Mundu. Ini seumpamanya ini seperti Bu Yai kan seperti itu. Jadi di grup aja sudah enak wis. Bu Ana Wicasana gak sudah kok. Oh aku ada pelayanan choir. Seumpamanya gitu ya. Bu Ana Wicasana. Jadi lebih ke arah ya tadi Pak Matius nomor 1 kejujuran. Kita mulai aja. Nomor 1 jangan jadikan beban. Jangan ono ketakutan. Di sini opo-opo nggak popo. Pokok ya enak kan opo-opo nggak popo. Pokoknya ojo opo-opo. Ya bingung kan apa apa-apa gak apa-apa pokoknya aja apa-apa. Maksudnya apa-apa itu sing nglakuno hal sing gak berkenan gitu loh Bu Pri gak ono. Nah Bu Pri ini loh saya sendiri yang dapat kabar saya ke Kediri ya tidak salah loh Bu Pri tok sing ngero ya Bu Pri sing ngero Bu Pris aku ya ro. Nah Bu Yai gak ro. Wah wis tuku tuku botok Pak Wijaya gak melok ibadah tuku botok mulai botok terli. Susah, kalau gitu akan susah terus dan akan menghakimi terus. Tapi coba nanti setelah ini bisa ngomongnya Bu Pri nang Kediri Kak Bu Susana tadi ya aku tok sing ngero ya kan. Coba kalau berani langsung di grup kan enak. Setuju enggak ya? Jadi seperti itu ya. Jadi ya enak, iya enak bisa. Saya satu lagi, ayo Bu Sri atau Bu Gunawan cek aja dari pihak lainnya. Enggak pihak kene tok iki. Apa Pak Gunawan ae? Pak Gunawan ya ini jelas iki. Jadi keluh kesah, ojo berkeluh terus ya. Berkeluh terus ya kene gak enak ngeluh. Ada hal yang baik. Ya apa-apa. Ya betul kalau kita pamit di grup tuh ya ada tanda-tanya. Oh, itu mesti nang kono lah. Itu kan jadinya jelek memang benar. Jadi kalau di grup kan bisa tahu, oh, mama saya ada keluarga ulang tahun di grup, oh saya tidak datang karena saya hari ini ulang tahun dia, ponakan saya lah. Kan jadi terbuka semua tahu, oh Bu Lin gak teko karena punaknya ulang tahun. Jadi biar tidak dikira-kira kan soalnya memang namanya lansia yo. Oh itu mesti ibadah di kono, ini mesti kesana kan gitu. Padahal orangnya nggak di situ, orangnya di ponakan. Kalau saya kan memang saya kalau pamit sama Pak Pi, saya tidak datang karena ponakan saya ulang tahun. Jadi saya ya memang pamitnya mesti kayak Bu Putri kemarin kan sama Pak Wijaya. Jadi betul kalau pamit di grup itu biar nanti yang lain tuh enggak mengira-ngira. Oh, boleh ini kan gak teko mesti main ibadah di kono lah. Padahal orangnya enggak di sana kan. Lebih bagus seperti itu. Kalau saya sih setuju. Jadi biar terbuka. Kita tuh lansia biar terbuka. Enggak saling menghakimi. Kan itu kan namanya menghakimi. Orangnya enggak di situ tapi kira-kiranya oh paling ke situ kan gitu kan. Jadi ya jadi menuduh padahal belum tentu kan seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau menurut saya itu baik saja. Dan saya di sini pun fokus meskipun kayak apapun saya melayani, bukan melayani Pak Wi, bukan melayani Cik Yuli, saya melayani Tuhan. Apapun yang terjadi saya melayani Tuhan. Fokus saya hanya melayani Tuhan. Cari firman-Nya di sini juga yang firman kan juga hamba-hamba Tuhan dari mana-mana ya. Ya saya ambil firman-Nya. Saya nggak ambil mangane. Udah saya nggak cari itu juga. Jadi saya bersyukur kalau di sini pun saya
bertumbuh, saya bisa melayani, saya bisa mendapatkan firman. Ya, itu sudah luar biasa. Tahun kita sudah melewati, di tahun depan kita mau lebih fokus lagi. Kita mau lebih sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Jangan fokus sama manusia. Kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Kita fokus melayani Tuhan. Kalau ya saya Pak, kalau di Yuli saya kan tidak tugas juga, kalau biaya tidak bisa. Saya kan terus, tante sini, tante langsung tugas. Saya selalu siap. Pelayanan apapun saya di gereja mana dulu waktu saya di gereja selalu jadi banser. Saya selalu siap. Saya bukan melayani manusia. Karena kalau saya dipercaya untuk melayani itu berarti Tuhan yang tunjuk saya untuk dipercaya melayani Tuhan. Saya selalu siap. Saya maupun jadi banser, disuruh langsung mendadak. Tante pimpin pujian ya. Saya bilang sudah ini. Padahal ada tugas loh saya. Cuma jadi banser kan ganti Bu Yai. Saya selalu siap. Jadi pelayanan apapun yang penting untuk kemuliaan Tuhan, saya selalu siap. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Harus sudah ya, jangan terlalu banyak ya, nanti sampai kemalaman masih nunggu tahun baru, tapi tahun baru isi menit soalnya ya. Tapi saya garis bawahi lagi, pelayanan jangan jadi beban, bawaan sukacita. Sudah tidak ada boleh ada kekacauan lagi. Kita yang tenang melayani, ada apapun unek-unek langsung di grup, karena kita ada grup. Jangan berkeluh satu dengan yang lainnya, nggak nyambung. Kan ngomong dewe, sedang sing ngrungokno iki wong puluhan. Ya kan, kamu ngomong ngobrol dewe, gak nyambung. Saya sudah juga nggak mau dengar. Mau ngomong dewe lah, apa tak urusi. Iya kan, jadi lebih baik kita fokus di grup ya, seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai. Nanti tunggu pelayanan kita lebih lagi di tahun-tahun berikutnya, itu lebih lagi. Oke, kita foto dulu ya. Oke, terima kasih. Doa makannya sudah, nanti kita makan. Oh ya, itu tadi bukan masalah keburu-buru, itu termasuk perjuangan saya. Jadi saya lihat TikTok, kok saya ingin praktek, wis tak bikin ya. Tapi sayangnya ini babi, jadi ada sebagian yang tidak suka, otomatis nanti kuenya buahnya Pak Gunawan. Jadi nanti itu spesial dari saya ya, itu hasil tangan saya. Ojo dielek-elek, ojo digak enak-enak no, ibu yo gak iso gawe maneh. Soale wis entek soale. Jadi itu kukus telur, topping steak babi. Ya, nanti rasakan sendiri nikmatnya. Ya itu perjuangan saya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita foto dulu. Saya pulang di sini loh. Ya. Saya pulang dulu. Ayo udah bawa punya aku. Bapak punya aku. Bapak ayo. Gak punya nyicipin punya aku. Ayo foto dulu ya. Ayo maju. Dan boleh dimakan di sini pakai nasi, boleh dibawa pulang ya. Saya sama ini. Akan maju gitu. Oh, mau trade dulu. Oke, maju. Yang belakang agak sini, oke. Nah, loh. Agak sini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, video ya. Videonya kembali seperti yang dulu. Saja 1, 2. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam penuh inovasi. Kan bawa babi. Kayak kok ngene. Saya mau dibawa pulang dia di atas dewe-dewe, saya nggak punya presentasi. Foto dulu. Semua ini, Bawa semua banyak. Pakai kantong nggak? Pakai kantong aja. Pakai kantong. Iya, kok kue. Ada kantongnya lagi ya. Belum. Ayo makan pakai nasi, nggak pakai nasi, oke makan nasi.
siapa ya tuh bikin perjuangan. Jaminan nggak resep tapi. Ayo, siapa yang pulang? Satu banyak. Aku ngambil satu kok banyak deh.